Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kesismita NPM 168 dari kelas PJSDE 2017 akan mensimulasikan video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 5 semester 1 tema 3 subtema 3. Berikut simulasinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes. Oh iya, Ibu mau tanya pada kalian, siapa yang tidak masuk hari ini? Aldi, Bu. Kemana Aldi? Sakit, Bu. Oh, sakit ya. Semoga Aldi segera diberi kesembuhan agar bisa mengikuti pembelajaran seperti kalian. Nah, kalian tetap jaga kesehatan ya, jaga pola makannya, pola tidur, pola istirahatnya agar kalian tetap sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin Ibu ya. Iya. Silakan berdiri semuanya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua menjadi jembatan kuat. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi 4 menjadi kamera cekrit. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6 menjadi menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8 menjadi kelincir 4. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10 dan mulai berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau maju ke depan untuk memimpin teman-temannya dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya? Saya, Bu. Iya, Santi, silakan maju ke depan. Nah, terima kasih Santi sudah dipimpin teman-temannya dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, yang selanjutnya kita melakukan gerakan literasi ya. Ayo ambil buku kalian, di rak buku kalian masing-masing. Waktunya 5 menit, silakan. Ya anak-anak, sudah dibawa semua ya bukunya. Sekarang baca buku kalian. Waktunya 15 menit, dimulai dari sekarang. Ya anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan kembalikan buku kalian ke rak buku kalian masing-masing. Sebelum pembelajaran kita dimulai, Ibu mempunyai cerita pendek untuk kalian. Nah, ceritanya yaitu pada pagi hari tadi, Ibu pergi belanja ke pasar. Nah, di pasar Ibu bertemu dengan banyak orang dan banyak pedagang. Nah, tentunya kalau Ibu bertemu banyak orang dan Ibu kenal, Ibu akan menyapanya ya. Nah, kalau udah disapa, terus kan Ibu berbicara dengan orang-orang itu. Nah, Ibu juga berbicara dengan pedagang-pedagang yang ada di pasar untuk membeli barangnya. Nah, dari cerita pendek itu tadi, di sini Ibu mau tanya pada kalian, kegiatan apa yang dilakukan Ibu di pasar pada saat pagi hari tadi? Ya, benar. Kegiatan yang dilakukan Ibu pada saat pagi hari tadi adalah kegiatan interaksi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, tujuan kita mempelajari interaksi manusia dengan lingkungannya adalah yang pertama, agar kita bisa mengetahui apa sih itu interaksi. Yang kedua, agar kita bisa mengetahui pengertian interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga, agar kita bisa mengetahui contoh-contoh interaksi manusia dengan lingkungannya. Ya, silakan buka buku kalian halaman 20. Ini ya. Kita akan membahas tentang interaksi. Nah, apa itu interaksi? Interaksi yaitu yang pertama, hal yang saling melakukan aksi. Yang kedua, saling berhubungan. Yang ketiga, saling berkaitan. Itu interaksi manusia dengan lingkungannya. Interaksi manusia dengan lingkungannya adalah hubungan yang terjalin erat antara manusia dengan lingkungannya yang melibatkan aksi reaksi, sehingga di dalamnya terdapat unsur saling mempengaruhi antara satu sama lain.
Contoh interaksi manusia dengan lingkungannya yaitu seperti interaksi manusia di lingkungan ekonomi. Nah, contoh interaksi manusia di lingkungan ekonomi yaitu seperti pasar. Itu pasar. Pasar adalah sebuah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang melakukan aksi reaksi dalam proses jual beli. Dibentuknya pasar. Nah, pada masyarakat zaman dahulu, masyarakat sering melakukan aksi barter. Nah, dalam melakukan aksi barter itu, masyarakat menentukan satu tempat untuk melakukan aksi barter yang dibutuhkan mereka. Nah, di dalam tempat tersebut tidak hanya melakukan aksi barter, namun melakukan jual beli. Nah, lama-kelamaan tempat tersebut dinamakan dengan pasar. Nah, secara umum, pasar dibedakan menjadi dua. Pasar dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pasar tradisional, yang kedua pasar modern. Pasar modern. Apa itu pasar tradisional? Nah, Ibu mempunyai gambar tentang pasar tradisional. Nah, pasar tradisional adalah sebuah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Namun, di dalam pasar tradisional ini terdapat tawar-menawar. Nah, di dalam pasar tradisional ini menjual kebutuhan sehari-hari. Bentuk pasar tradisional ini yaitu berupa kios. Contohnya yaitu seperti kios bumbu dapur. Nah, kios bumbu dapur ini menjual contohnya seperti menjual bawang putih dan bawang merah. Nah, yang selanjutnya ada kios perabotan rumah tangga. Nah, kios perabotan rumah tangga ini menjual perabotan rumah tangga seperti piring, sendok, dan lain-lain. Kalian lebih jelas pengertian pasar tradisional, Ibu mempunyai video untuk kalian. Berikut videonya. Halo semuanya, apa sih pasar tradisional itu? Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara langsung, biasanya disertai tawar-menawar harga barang. Sudahkah kamu pergi ke pasar tradisional? Di pasar tradisional, kamu akan menemukan hal-hal unik yang jarang kamu temui, seperti jajanan pasar, buah dan sayur yang masih fresh banget, kerajinan-kerajinan tradisional, serta baju tradisional yang sudah jarang kita temui masih ada di sana loh. Pasar tradisional merupakan wadah bagi petani, pengrajin, nelayan, dan pedagang kecil untuk mencari penghasilan. Pasar tradisional juga berfungsi sebagai tempat pembentukan harga. Selain sebagai tempat pembentukan harga, pasar tradisional juga merupakan sarana distribusi untuk menjual hasil panen dari para petani maupun nelayan. Realita yang terjadi adalah masyarakat di kota-kota besar malu untuk pergi ke pasar tradisional karena tempatnya dikenal sebagai tempat yang kumuh. Tapi tenang saja, masalah kebersihan pada pasar tradisional sekarang sudah terjaga loh. Tempat-tempatnya pun sudah tertata rapi dan baik. Kelebihan lainnya dari pasar tradisional adalah kamu dapat menawar harga barang yang ingin kamu beli dengan harga yang lebih murah. Kualitas barang di pasar tradisional juga tidak kalah baiknya dengan barang di pasar modern. Terkadang malah ada yang lebih bagus. Alasan kenapa barang di pasar tradisional lebih bagus adalah karena barang di pasar tradisional dijual secara langsung setelah diperoleh atau dipanen. Maka dari itu, mari kita bangkitkan pasar tradisional sebagai fondasi ekonomi kerakyatan. Kalian kan sudah mendengarkan video tentang pasar tradisional. Nah, yang kedua ada pasar modern. Ini Ibu mempunyai gambar tentang pasar modern. Nah, pasar modern ini adalah suatu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Namun, di dalam pasar modern ini tidak ada tawar-menawar karena di dalamnya ada barang yang dijual itu ada label harganya sehingga tidak bisa ditawar. Nah, untuk mengetahui
tentang pasar modern, Ibu mempunyai video untuk kalian. Berikut videonya. Haus banget, mana nggak ada air minum, jadi nggak bisa tidur, mana udah malam lagi. Aduh, sepi euy. Selamat datang. Minum apa ya yang enak? Ini saja, Mas. Iya, Gak beli satu lagi, Mas. Beli 2 gratis 1. nggak usah Mbak. Total 1 juta rupiah ya, Mas? Terima kasih Mbak. Ya Allah, malah lewat sini lagi. Contoh interaksi di pasar, yaitu interaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Nah, sekarang amatilah gambar ini. Ini adalah gambar pasar tradisional. Kalau di pasar tradisional, interaksinya yaitu seperti gambar ini. Terlihat ada orang yang sedang membeli, berbicara dengan pedagang, menawar, dan lain-lain. Nah, ketiga kegiatan yang dilakukan orang-orang tersebut di pasar adalah termasuk interaksi. Nah, yang selanjutnya, ini adalah gambar pasar modern. Kalau pasar modern, interaksinya yaitu seperti gambar ini terlihat orang sedang membayar di kasir. Nah, orang sedang membayar di kasir ini termasuk interaksi antara penjual dan pembeli. Karena kalian kan sudah memahami tentang interaksi manusia dengan lingkungannya di lingkungan ekonomi. Nah, sekarang apakah ada yang ditanyakan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada, Ibu akan membagikan kelompok untuk kalian ya. Habis ini Ibu akan membacakan kelompoknya. Kelompok 1, Avel, Nur, Cica, Eni, Santi. Kelompok 2, Vielen, Giovanna, Ade, Francisca, Dia. Kelompok 3, Eva, Astri, Maria, Fatma, Wati. Kelompok 4, Puput, Rika, Amelia, Hansi, Hani. Kan kelompoknya sudah Ibu bagi ya. Nah, yang selanjutnya Ibu mempunyai tugas kelompok untuk kalian. Ini caranya mengerjakan, yaitu kalian pertama berdoa terlebih dahulu. Yang selanjutnya isi kolom identitas. Nama kelompok siapa? Kelompok berapa? Anggota kelompoknya siapa? Nah, tugas kalian yaitu yang pertama ini, mengamati gambar ini, manakah yang merupakan pasar tradisional. Yang kedua, gambar manakah yang merupakan pasar modern. Itu diberikan alasan ya. Sudah mengerti ya tentang tugas untuk kalian? Ya, kalau sudah mengerti silakan mengerjakan. Kalian kan sudah mengerjakan ya, sudah dikumpulkan juga pada Ibu. Nah, sekarang Ibu akan membacakan hasil yang terbaik, yaitu kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1, Avel, Nur, Cica, Eni, Santi. Jawabannya yaitu, gambar manakah yang merupakan pasar tradisional? Jawabannya, gambar yang menunjukkan pasar tradisional yaitu gambar ke-1. Karena pada gambar ke-1, barang yang dijual tidak ada label harganya. Yang kedua, gambar manakah yang merupakan pasar modern dan berikan alasanmu.
Gambar yang menunjukkan pasar modern adalah gambar kedua, karena di dalam gambar kedua barang yang dijual ada label harganya. Nah, untuk kalian yang belum ini ya, yang jawabannya bagus akan Ibu tempel di papan pajangan. Kan Ibu tempel di sini ya. Ya, untuk kalian yang jawabannya belum ditempel di sini, tetap semangat dalam belajarnya agar kerjaan kalian bisa ditempel di papan pajangan ini. Nah, untuk selanjutnya, Ibu mempunyai tugas individu untuk kalian Nah, ini tugasnya. Tugasnya yaitu perhatikan gambar tradisional dan modern yang ada di sekitarmu. Apa perbedaan pasar tradisional dan pasar modern? Tuliskan pendapatmu di kolom sini ya. Ini tugasnya dikumpulkan besok. Ibu mau tanya pada kalian, apa kesimpulan kita pada pagi hari ini? Interaksi manusia di lingkungan ekonomi, Bu. Iya, benar. Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu interaksi manusia dengan lingkungannya di ekonomi, di mana kita telah mempelajari apa itu interaksi manusia dengan lingkungannya. Contoh interaksi manusia dengan lingkungannya itu apa? Tadi kan contohnya di lingkungan ekonomi, maka contohnya yaitu seperti pasar. Nah, tadi pasar ada dibedakan menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Anak-anak, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita menyanyikan lagu daerah dulu ya. Lagunya yaitu Ampar-Ampar Pisang. 1, 2, 3. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi diurung bari-bari. Masak gigi diurung bari-bari. Lipat mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikit-tipi dawang. Nang mana batis kutung, dikit-tipi dawang. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi diurung bari-bari. Masak gigi diurung bari-bari. Lepak mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikit-tipi dawang. Nang mana batis kutung, dikit-tipi dawang. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi diurung bari-bari. Masak gigi diurung bari-bari. Lipat mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikit-tipi dawang. Nang mana batis kutung, dikit-tipi dawang. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi diurung bari-bari. Masak gigi diurung bari-bari. Lepak mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikit-tipi dawang. Nang mana batis kutung, dikit-tipi dawang. Tepuk tangan. Iya, suara kalian merdu sekali, terus kompak sekali ya. Memang anak kelas 5 ini patut diacungin 2 jempol. Nah, sebelum kita
mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Iya. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan semangat. Tetap belajar, terus belajar ya. Tetap semangat dalam meraih cita-cita kalian. Jangan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian simulasi dari saya. Kurang lebih